Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama channel saya Heriadi Tutorial dan Jepang. Oke teman-teman, di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman mengenai investasi di Bibit. Ini saya investasinya di Bibit ya, untuk nominalnya baru Rp4.266.969. Perlu teman-teman ketahui, saya baru aja untuk mulai investasi di Bibit. Jadi saya bukan pemain expert ya, atau bukan yang pemain lama. Jadi saya baru aja. Kalau di sini teman-teman lihat untuk transaksinya di story nih ya, saya baru mulai di Bibit itu nih. Teman-teman bisa lihat ya, sekitar 15 Juni di paling bawah. Nah, ini saya baru mulai untuk main Bibit di 15 Juni 2021. Itu nilai investasinya pertama 100.000 ini ya, teman-teman ya. 100.000 untuk saya mulai pertama. Karena saya ingin coba-coba dulu apakah betul Bibit ini betul-betul investasi yang meyakinkan seperti itu. Jadi saya nyobanya 100.000. Terus itu ini yang keduanya, saya investasi lagi 200. Ini di BNI AM Index IDX 30 teman-teman ya. Ini ada 3, yang ketiganya 50.000 lagi. Terus itu ada di Schroder Dana Mantap Plus itu 100.000, sama Upgrade IDX 30 200. Nah, di sini saya sudah mulai main barbar teman-teman ya. Kalau bisa dibilang main barbar lah. Itu mainnya pertama di Jarvis. Ini teman-teman bisa lihat ya, saya main di Jarvis. Saya beranikan untuk investasi sebanyak 1 juta di Jarvis tanggal 24 Juni ya. 24 Juni 2021 saya sudah mulai berani untuk investasi 1 juta di Jarvis. Terus itu kalau kita ke atas lagi, teman-teman bisa lihat ya, ini untuk investasi saya ya. Jadi bukan di satu tempat aja. Ini teman-teman bisa lihat sendiri aja. Nah, ini juga tanggal 8 Juli saya mulai lagi untuk investasi di Jarvis. Ini teman-temannya senilai 1 juta lagi. Siap dulu. Senilai 1 juta. Ini ya. Terus itu ini di tanggal 8 Juli teman-temannya, masih baru ya. Saya mulai investasi untuk yang 1 juta lagi di Jarvis, itu masih baru. Nah, kalau kita ke atas lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, saya ada dapat dividen. Jadi dividen itu bagi keuntungan teman-teman ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat ada 2 kali saya dapat dividen. Pertama itu dari Manulife obligasi unggulan kelas A. Nah, ini saya dapat dividen ya, senilai Rp2.275. Ini ya, tanggal 18 September ya. Ini teman-teman lihat ya. Nah, di sini juga tulisannya penerimaan dividen. Ini ya teman-teman lihat ya, penerimaan dividen 18 September 2021. Baru aja di dana pensiun saya masukkan ya. Terus itu ada lagi penerimaan dividen sebesar 6.000 nih ya, Rp6.133 teman-teman ya. Ini pada tanggal 22 September nih ya. Itu saya masukkan di dana masa depan ya. Jadi saya ada 2 investasi ya. Pertama saya masukkan di dana masa depan dan juga dana pensiun ya. Ini tanggal 22 September. Oke, di sini kita coba balik. Ini untuk transaksi saya atau histori saya teman-teman ya, dari mulai saya investasi di Bibit tanggal berapa sampai saya menerima dividen. 2 kali saya menerima dividen ya. Kalau saya rasa di Bibit ini memang betul ya, betul investasi yang sangat baik karena diawasi juga oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi, pastikan dulu aplikasinya memang diawasin oleh OJK, itu sangat penting teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau lihat ke profil di sini, nah teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, nama saya Heriadi Santoso, investor agresif. Nah, makanya di situ saya beranikan untuk investasi di Jarvis ya. Kalau teman-teman lihat di Jarvis itu, ini untuk nilai saya teman-teman ya. Jadi saya itu investasinya sudah 4.266 nih ya. Nah, ini untuk nilai investasi saya. Terus itu untuk imbal hasilnya saya dapatnya itu sekitar ini ya, 0,40%. Jadi dia ini nggak mesti segini teman-teman, kadang naik kadang turun, pernah juga sampai nyentuh sekitar 100.000 lebih ya. Jadi ini keuntungan saya itu di sini dapatnya 16.973 keuntungannya. Terus itu untuk ini ya, dana masa depan saya ada 2 investasi teman-teman ya, dana masa depan dan juga kalau kita geser ini ya, dana pensiun. Nah, untuk dana pensiun saya itu ada sekitar Rp305.518 untuk investasinya. Terus itu keuntungannya sekitar Rp5.519.
Di sini kalau kita lihat nih ya, saya pasang itu di RDPU, RDO sama RDS teman-temannya. RDPU itu apa? Jadi RDPU itu singkatan teman-temannya, reksadana pasar uang. Nah, itu RDPU. Terus itu ada namanya RDO. RDO itu reksadana obligasi. Dan juga RDS. RDS itu reksadana saham ya teman-temannya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih ya, di sini saya untung Rp293 ya. Plus 0,98%. Nah, ini ya dapatnya. Di sini saya investasinya nilai folionya 30.000 ya. Di sini kalau kita balik, terus itu yang kedua, karena teman-temannya jaringan. Yang kedua itu di obligasi teman-teman ya. Saya itu investasinya sekitar 100.000, keuntungannya Rp1.477, jadi 1,48% keuntungannya. Terus itu kalau kita balik lagi, pokoknya tadi yang saya bilang teman-teman, yang saya dapat dividen di Manulife obligasi unggulan kelas A. Di sini saya dapat dividen ya. Di sini kalau kita balik, yang ketiga itu ada di saham. Nah, di saham sendiri saya sudah untung itu sekitar 3.749. Nah, kalau teman-teman lihat di sini keuntungannya memang kecil ya, karena saya itu investasinya jangka panjang teman-teman, bukan jangka pendek. Jadi saya investasinya itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi untuk nilai sekarang itu bakal terus bertambah seperti itu. Kalaupun minus, dia istilahnya kedepannya pasti bakal bagus untuk sahamnya ya, kenaikannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir teman-teman kalau memang jangka panjang, kecuali jangka pendek kita perlu khawatir. Tapi kalau misalnya kita main jangka panjang, kita tidak perlu khawatir ya. Situ ini untuk yang ini ya teman-teman ya, dana pensiun saya. Kalau kita balik, nah di sini juga ada di dana masa depan. Di sini kalau kita buka, nah di sini di dana masa depan keuntungan saya itu 11.454 ya. Jadi di sini saya tandai aja. Ini ya, nilai folionya Rp3.961.451 Terus itu keuntungannya di bawah teman-teman ya, 11.454, keuntungannya 0,29%. Kalau kita lihat saya mainnya itu di RDO, RDS sama lainnya ini di Jarvis ya, yang tadi saya bilang yang saya investasi 2 juta teman-teman ya. Nah, kalau di obligasi saya itu untungnya sekitar 23.462, jadi sekitar 2,35%. Terus itu ada di Majoris suku negara Indonesia, saya dapatnya minus teman-teman ya. Nih, saya dapat minus, saya belinya di harga 1.278.24. Kalau sekarang berarti harganya sepertinya turun dari 1.200. Jadi seandainya kita itu minus, berarti harga belinya itu sekarang, atau harga saham itu sekarang di bawah ini teman-teman, makanya kita minus. Kalau memang kita untung seperti yang di atas ini ya, untung berarti dia itu harga belinya di atas dari yang ini teman-teman. Saya tandai di atas yang ini ya, 2.942. Kita coba buktikan ya, di sini 2.942 di Scroders Dana Mantap Plus. Kita coba lihat nilainya sekarang berapa. Ini teman-teman ya, nilainya sekarang nih 3.011 nih ya teman-teman ya. Atau kita coba lihat yang 1 hari ya, biar teman-teman bisa lihat nih ya. Ini teman-teman 3.011,14, jadi naik ya dari harga tadi 2.900 ya, makanya kita untung di situ. Sini kita balik. Terus itu yang kedua saya investasinya itu untungnya tadi 23.000 teman-teman ya, teman-teman bisa lihat 23.000 di atas. Kalau kita balik di saham juga saya main ya, di saham itu di sini ada BNI AM IDX 30 yang tadi saya dapat dividen sekitar 6.000. Nah, di sini saya minus teman-teman, minus 4.142. Jadi harganya di bawah harga beli ini yang sekarang ya. Terus ada Apris IDX 30, di sini saya untung Rp1.030. Memang kecil sih, tapi nggak apa-apa karena saya investasinya jangka panjang, tapi nggak apa-apa. Di sini juga ada namanya itu yang di Jarvis tadi saya bilang ya. Jadi di Jarvis itu saya investasinya 2 juta. Nah, di sini minus juga teman-teman.
minusnya 8.485, harga belinya 2030. Kita coba lihat di Jarvis untuk nilai harga belinya sekarang berapa. Ini ya 2021 teman-teman ya. Jadi memang ada kerugian ya di sini ya. 2021 kita belinya 2030, jadi memang ada kerugian, tapi nggak apa-apa. Pokoknya di Jarvis ini bisa dibilang kalau kita sekali untung, kita untung banyak. Sekali kita minus banyak. Tapi untung-untungan teman-teman kalau di Jarvis ini, karena nilai investasinya itu 1 juta minimal. Kita coba lihat ke bawah, teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini ya, nilai investasinya itu minimal 1 juta nih, teman-teman bisa lihat. Minimal 1 juta. Nah kalau di Jarvis itu dia ini ya, jadi dialokasikan dana kita itu ke saham itu nih, ke saham itu sekitar 65,40%, di pasar uang sekitar 33,60%, dan juga di obligasi sekitar 1%. Jadi dana kita yang kita beli di Jarvis ini dialokasikan ke tiga ini teman-teman. Nah di sini juga ada top holdingnya ya. Nah jadi di Jarvis ini top holdingnya tuh, kalau teman-teman tahu yang lagi marak itu sekarang Bank Jago nih, Bank Jago yang kedua ini. Nah jadi kalau di Jarvis istilahnya aman lah kita main kalau main di Jarvis, karena dia investasinya tuh bagus-bagus teman-temannya. Ada di PT Bank Aladin Syariah Tbk, Bank Jago yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya, terus itu ada Bank Indonesia Argo Niaga, ada Bukalapak. Nah teman-teman tahu sendiri Bukalapak gimana sekarang ya. Ada Merdeka Copper, Multipolar, Smartfren, Telkom, ada XL. Nah jadi teman-teman bisa lihat ini untuk top holding ini. Jadi uang kita dialokasikan ke ini ya, ke top holding ini. Jadi teman-teman mungkin kalau memang yang investasinya jangka panjang, teman-teman tidak perlu khawatir. Tapi kalau teman-teman memang pengennya investasi jangka pendek, kalau memang teman-teman mengalami kerugian, teman-teman harus memang jual itu untuk sahamnya, seperti itu. Kalau memang teman-teman jangka pendek ya, kalau sudah mengalami kerugian, teman-teman juga harus memang pandai-pandai melihat pasar, seperti itu. Kalau saya di sini istilahnya saya masih pemula teman-teman ya. Saya masih pemula karena baru memulai investasi itu sekitar 15 Juni. Jadi saya masih baru, saya nggak berani spekulasi panjang lebar karena saya juga masih baru belajar. Jadi saya nggak berani untuk panjang lebar ya, untuk menyampaikan yang memang saya belum ketahui, seperti itu. Saya masih perlu banyak belajar. Nah di sini kalau kita balik lagi, masih jaringan teman-teman ya, ditunggu sebentar. Nah jadi istilahnya kalau di Jarvis ini saya masih minus, tapi nggak apa-apa, memang saya investasinya untuk jangka panjang bukan jangka pendek. Tapi alhasil keseluruhan itu saya dapatnya itu plus teman-teman ya, jadi masih untung sekitar 11.454 ini. Untuk persenannya imbal hasilnya tuh 0,29% dapatnya. Untuk nilai folio saya 3.961.451 rupiah. Buat teman-teman yang memang baru bergabung di Bibit, kalau memang teman-teman mau lebih untung atau lebih bagus lagi, teman-teman harusnya tuh beli saham itu atau beli segala sesuatunya itu ketika memang dia minus. Nah kita coba lihat ya, di sini apakah ada yang memang harganya lagi turun, itu teman-teman beli. Siapa tahu nanti ke depan dia bakal naik harganya, kita bakal untung. Jangan teman-teman beli saham misalnya tuh di harga yang tertinggi, jadi dia lagi naik-naiknya itu teman-teman beli, jangan. Setahu saya teman-temannya, karena saya juga masih baru, ini sepemahaman saya, sepengetahuan saya, kalau teman-teman beli saham itu usahakan untuk nilai belinya itu pas lagi rendah-rendahnya, itu teman-teman beli, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi ketika memang harga saham itu lagi naik-naiknya, teman-teman jangan beli. Itu bisa jadi teman-teman bakal rugi ya, karena kalau dia lagi tinggi-tingginya kita nggak tahu dia bakal turun, kita rugi. Tapi kalau dia memang lagi rendah-rendahnya, teman-teman beli banyak, pasti dia insya Allah bakal naik teman-teman, itu teman-teman bakal untung. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah di sini saya mau buka dulu teman-teman di Jarvis ya. Mana tadi saya coba lihat di Jarvis. Di sini dulu kita buka di Jarvis ya. Saya mau lihat teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat untuk keuntungannya di Jarvis ini teman-teman ya. Dia itu per tahun itu dia tuh bagi keuntungan itu 110,69%, 110,69%.
Ini dia bagi hasilnya teman-teman. Jadi kalau misalnya uang kita anggaplah ada sejuta, kalau kita memang dalam setahun itu untung, ini teman-teman bisa lihat 110%, 69%, 110,69%, kita bakal bagi hasilnya seperti ini. Untuk di Jalapis ini memang keuntungannya besar sekali teman-teman, tapi resikonya juga besar. Kalau teman-teman mau yang aman itu teman-teman lihat yang expand ini ya, expand rasionya itu rendah. Kalau teman-teman mau main aman, cari yang expand rasionya itu rendah, karena ini tinggi teman-teman ya. Expand rasionya tinggi, jadi resikonya juga tinggi. Itu aja intinya. Kalau expand rasionya itu rendah, otomatis teman-teman untuk resikonya itu juga rendah. Tinggal teman-teman pilih aja teman-teman mau main barbar atau mau main aman seperti itu. Kalau teman-teman mau main aman, main di obligasi pasar uang atau di reksadana pasar uang atau reksadana obligasi itu insya Allah aman teman-teman. Tapi kalau di saham ini memang agak barbar ya, jadi kita nggak tahu nilai saham itu bakal turun atau naik seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman mengenai bibit. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Jadi pengalaman saya selama bermain bibit atau investasi di bibit dari tanggal 15 Juni sampai sekarang ya. Jadi ini pengalaman saya, mohon untuk tidak menjudge saya ya, karena saya juga masih baru di bibit. Saya nggak berani spekulasi panjang lebar, atau yang memang belum saya ketahui saya nggak berani untuk menyampaikan ke teman-teman. Buat teman-teman dibantu untuk like, komen, dan juga share-nya, dan juga aktifkan loncengnya teman-temannya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dibantu supportnya teman-teman biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya dari awal, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses buat kita semua. Terima kasih.